Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari keluarga Katolik yang terkasih, dalam kehidupan masyarakat, seringkali anak-anak dipandang sebagai warga kelas 2, dipandang sebagai sekedar beban, dan sering diabaikan, bahkan dilecehkan. Namun, dalam kerajaan surga, mereka warga kelas 1. Pada kenyataannya, sifat seperti anak-anak menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam surga. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi Yesus, anak-anak adalah model kekudusan dan kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Bahkan Yesus sendiri merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia ini sebagai seorang anak kecil. Mengapa model anak-anak menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Mungkin karena kemampuan anak-anak kecil untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengasihi Allah dan sesama. Anak-anak kecil kelihatannya menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni dan melupakan dengan mudah, menaruh kepercayaan tanpa mencoba mengetes terlebih dahulu, menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa dengan mudah.
Kitab suci menempatkan kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan Allah. Mengaitkan anak-anak kecil dengan keharmonisan zaman yang akan datang. Misalnya, Yesaya menggambarkan Firdaus sebagai sebuah tempat di mana seorang anak kecil akan bermain-main dekat liang ular tedung tanpa dilukai, malah memiliki kuasa atas hewan atau binatang yang kejam seperti serigala dan macan tutul. Sementara Injil hari ini mengharapkan kita untuk mempertimbangkan sifat anak-anak dalam diri kita sendiri, bukan sifat kekanak-kanakan dalam hidup sebagai seorang beriman. Saudara-saudari, keluarga Katolik yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Jalan yang ditawarkan Teresia dalam autobiografinya adalah suatu jalan cinta kasih yang menghubungkan manusia dengan Allah sebagai anak-anaknya. Jalan cinta kasih ini yang oleh Santa Teresia disebut dengan istilah jalan kanak-kanak rohani. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta segala sesuatu, Engkau memanggil dan mengutus kami untuk memelihara dan mengelola alam semesta ini. Mampukanlah kami untuk dengan tekun dan setia melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.